Halo semuanya, apa kabar ya? I hope you're doing great. Dan di sini aku mau kasih disclaimer kalau pembacaan ini misalnya nggak sesuai dengan keyakinan kamu, pemahaman kamu dari cara aku baca atau apapun juga. So please silahkan cari channel yang sesuai untuk kamu ya. Tolong jangan dipaksakan apa yang nggak sesuai untuk kamu ya, ataupun yang nggak kamu suka. Ini pembacaan untuk spesial Valentine 2021 di Februari ini tanggal 14 ya. Untuk zodiak Taurus. Oke, Taurus. Bacaan ini bisa terbalik, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Ya, aku nggak tahu yang berpasangan ataupun yang single, pasti nanti bakal keluar sendiri energinya. So kita lihat pakai oracle, love oracle ya. Untuk Taurus, Valentine ini ada healing family issue, your love life benefit as you forgive your parents. Wow, Taurus, ada let go of control issue, allow the situation to unfold naturally. Dan I trust the situation is calling for you to have faith. Dan di the bottom of the deck ada make the effort, great love is for taking the step you are guided to take. Oke. Taurus ya. Aku ngerasain hubungan ini bisa hubungan yang ada abusive-nya. Iya. Entah perkataan ataupun secara fisik. Aku ngerasain seseorang mempunyai trauma akan keluarga yang berdampak akhirnya ke pasangan, entah kamu ke pasangan kamu atau pasangan kamu ke kamu. Jadi hubungan ini aku bisa bilang berat sekali, terutama untuk kamu atau siapapun ini untuk berusaha membuat hubungan ini terasa membahagiakan atau bernilai ya. Seseorang nggak mempunyai kepercayaan yang cukup untuk diri dia sendiri dan pasangannya. Kita lihat oracle-nya, love oracle-nya. The Phoenix, new past, rekindle, renew, transformation, growth, change, mind. The runner in codependent relationship, intimacy, listening to ego. Ya, seseorang punya tendensi lari dari hubungan ini, ya, atau memang seseorang udah lari. Iya, karena memang dia nggak mampu untuk berkomitmen, dia nggak benar-benar mendapatkan contoh akan komitmen yang sebenar-benarnya dari keluarganya ataupun orang sekitarnya. Ya, orang ini terlalu mendengarkan egonya. Competition, enemy, clever, malicious, look over your shoulder, the other woman, the snake. Aku ngerasain seperti ini, dia berasal dari keluarga yang memang nggak utuh, ataupun walaupun utuh ya, bisa jadi ada orang ketiga di dalam keluarganya ya, dan itu berdampak banget besar sampai sekarang ya, yang membuat orang ini atau siapapun ataupun kamu ya sendiri mempunyai trust issue ya, nggak percaya akan cinta, nggak percaya akan kasih sayang ya. Seseorang yang punya isu
tentang moving on ya, seseorang yang nggak begitu bisa merasakan feel-nya, dia nggak bisa begitu merasakan karena tertutupi oleh ego, kesakitan ya. Terus step in the back, heartbreak, pain, separation, deception, shocking attack. Wow. Jadi aku nggak mengharapkan pembacaan ini ya, karena aku yakin reader manapun nggak juga pengen untuk membacakan hal yang nggak baik. Cuman aku bisa bilang memang energinya ini energi seseorang yang lebih baik untuk menyakiti, seseorang yang lebih baik untuk meninggalkan, energi seseorang yang lebih baik untuk memberikan luka ya terhadap orang yang dia sayangi, agar orang yang dia sayangin itu ngerasain apa yang dia rasain ya. Seseorang ini tendensinya itu seperti memberi pelajaran ke pasangannya, jadi dia bakal melakukan apapun yang membuat pasangannya itu sakit jika dia ngerasa pasangannya itu buat hal yang menyakitkan untuk dia, padahal belum tentu pasangannya juga memiliki niat yang sama seperti dia, bisa aja nggak sengaja. Karena gini, kita nggak pernah tahu kalau kita bisa menyakiti orang lain, karena standarnya kita dengan pasangan itu pasti bakal berbeda. Aku mengatakan ini mungkin pasanganku nggak apa-apa, tapi kalau aku mengatakan ini ke keluargaku, itu akan menjadi sebuah masalah ya. Begitu juga sebaliknya. Wow, seseorang di sini benar-benar apa ya, aku bisa bilang berat banget. Coba tarotnya. The Moon, Three of Coins, Page of Wands, dan aku bisa bilang orang ini memang nggak terlalu bisa menjaga komitmen. So sorry ya, seseorang yang masih immature banget, seseorang yang masih page ya, ini pun page of Wands, Page of Cup atau Page of Chalices. Namun kalau sudah masalah ego, orang sangat keras sekali ya, seperti mengetahui segalanya. Ini energi seseorang yang gini, emosi dia itu sangat besar ya, sangat sentimental orangnya. Dia sebenarnya bisa ngerasakan rasa yang dalam banget, cintanya, kasih sayang itu dia bisa ngerasain, sebenarnya dia bisa. Namun egonya terlalu besar untuk mengakuinya, egonya terlalu besar untuk meyakini kalau hal itu adalah nyata, meyakini kalau cinta dan kasih sayang itu ada ya. Orang ini nggak percaya banget dengan yang namanya kebahagiaan ya, dimana kebahagiaan kalau ada kesakitan itu bukan kebahagiaan dalam hatinya dia, itu adalah kekecewaan. Dan of course gini, kalau di dalam sebuah hubungan nggak mungkin ada yang namanya kebahagiaan terus. Kalau kamu mencari kebahagiaan, kamu adalah mencari sesuatu yang nggak ada. Iya, kebahagiaan bukanlah dari hubungan, bukan dari pasangan, tapi kebahagiaan dari dalam diri kamu sendiri. Kalau dalam dirinya kamu udah gak bahagia, mau berapa pasangan pun kamu gak akan bahagia, mau berapa hubungan pun kamu gak akan bahagia. Jadi orang ini benar-benar pola pikirnya, aduh aku bisa bilang masih banyak banget yang perlu dibenahi. Orangnya sangat menginginkan komitmen, hubungan, pengen banget gitu ya. Cuman aku bisa bilang saat dia dapatin, dia bakal seperti energi seseorang yang nggak mungkin ngerasa seperti tahu segalanya. So sorry aku harus bilang ini ya, karena orangnya pandai, memang pandai untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang, itu pandai banget dia. Maksudnya dia tahu ya, memberikannya pun dia tahu ya. Cuman akhirnya karena semua hal itu dilakukan untuk sebuah ketujuan, perhitungan, yaitu tujuan kebahagiaan, ya akhirnya nggak akan pernah dapat kebahagiaan itu sendiri ya.
dan bahkan bisa melewatkan orang yang benar-benar dia sayangi, ataupun kamu melewatkan orang yang benar-benar mencintai kamu atau kamu menyayangi dia. Karena terlalu banyak hal yang diperhitungkan, jam inilah, jam inilah, jam inilah, jam inilah. Hierophant, energi kamu banget Taurus ya. Ekspektasi kamu besar banget, atau ekspektasi ini orang ini luar biasa besar sekali ya. Dan aku bisa bilang ekspektasi yang jauh dari realita ya, dimana pecinta itu harus kayak gini, sayang tuh kayak gini ya. Namun bagi kamu berurusan dengan orang ini mungkin kamu gak masalah ya. Namun jika aku yang ngerasain energinya ya, aku yang melihat sebagai orang yang di luar hubungan ini ya, aku bisa bilang ini energi yang berat sekali. Mungkin kamu ngerasa ya aku kuat kok karena energinya berat. Bukan itu. Energi yang berat adalah seseorang yang bakal kehilangan dirinya, loss ya. Kenapa? Karena dia sedang mengisi sebuah lubang ya, yang gak akan pernah bisa diisi dengan hal yang di luar diri dia, harus di dalam diri dia sendiri. Aku ngerasain energi seseorang yang masih kekanakan ya, namun pengen cinta dan kasih sayang itu, pengen, mau gitu ya, pengen. Dan justru orang ini punya loh, cinta dan kasih sayang tuh dia punya ya. Namun apakah dia tulus mau memberikannya apa adanya, itu yang menjadi masalahnya gitu ya. Karena jika udah masuk masa vulnerable, orang ini merasa lemah banget di masa itu. Dan gimana kita bisa bahagia kalau kita nggak memasuki masa vulnerable, surrender ya, kita nggak bisa. Dan orang ini nggak mau sama sekali untuk surrender, nggak mau sama sekali untuk surrender ya, nggak mau dia surrender. Si Three of Swords, kok aku tiba-tiba lost ya, sorry. Oke, I get it. Jadi orang ini gini, kamu berhubungan ataupun kamu mencari kebahagiaan atau cinta dengan orang lain. Saat kamu menemukan, oke, ini kebahagiaan, oh ini nyakitin, oh ini berarti bukan kebahagiaan. Terus cari lagi orang yang baru, oh inilah kebahagiaan sesungguhnya, aku cocok dengan dia. Ternyata ada sakit lagi yang kamu dapatkan, oh berarti ini bukan. Terus-terusan mencari. Dan mau sampai kapan? Ya. Ini seseorang yang mempunyai karmic relationship itu banyak sekali, ataupun kamu yang mempunyai karmic relationship dengan banyak orang di luar sana ya, mau dengan lawan jenis ataupun apapun orientasi kamu di sini ya. Jadi banyak banget di sini, ampun. Aku bilang ya ampun bukan ke orangnya ini, maksudnya ada hal yang buruk, sorry, bukan. Tapi aku bilang ya ampun karena energinya jujur buat aku sakit kepala gitu ya. Nah, terlalu banyak energi orang yang berurusan dengan orang ini ataupun berurusan dengan kamu. Orang ini ataupun kamu banyak banget menggantungkan hubungan ya. Entah dia pernah menggantungkan hubungan dia dengan kamu, ataupun dia udah melakukan hal yang sama ke orang-orang lain sebelum bersama kamu, ataupun setelah bersama kamu juga dia melakukan hal yang sama. Dan dia happy, dia ngerasakan itu kebahagiaannya dia. Dan ya itu sebenarnya bukan kebahagiaan, tapi adalah sebuah painkiller atau sebuah ego yang dia kasih makan terus-terusan. Dan ego gak akan pernah ada kenyangnya ya. Namun jiwa akan selalu mempunyai rasa yang penuh. Kenapa ya? Jiwa ya udah begitu aja. Jiwa nggak meminta, jiwa nggak memberi, ya jiwa ya apa adanya seperti itu. Tapi ego akan selalu meminta,
meminta terus-terusan. Mau sampai kita habis-habisan pun ego nggak akan peduli. Mau kita sampai sekarat minta mati pun ego nggak akan pernah peduli. Jika sampai ego kita itu melebihi apapun dan ego kita adalah raja dalam kehidupan kita, wow, itu udah berat sekali ya menjalani yang kayak gitu. Wow, Taurus pembacaan kamu berat banget ya. Kita lihat tarotnya lagi. Seven of Swords sih, seperti yang aku bilang, orang ini terbiasa untuk mengkhianati ya. Orang ini terbiasa untuk meninggalkan sebuah hubungan ya. Itu seperti udah menjadi bagian dari hidupnya dia. Apakah dia bahagia? Sebenarnya dia sedang menipu diri sendiri ya. Sebenarnya orangnya nggak bahagia, nggak. Sebenarnya orangnya juga bingung tentang diri dia sendiri, tujuan hidupnya dia. Orang ini sudah kehilangan diri dia sendiri, jiwanya ya udah jauh dari diri dia, benar-benar tertidur lelap di sini. Jiwa adalah sesuatu yang ada di dalam diri kita. Kalau kita udah mati, meninggal, yang tinggal adalah jiwa. Jiwa itu bukan badan ya, karena aku ada baca komen seseorang yang bilang kalau jiwa tertidur ya gimana bisa kerja gitu. Oke, kamu sebelum komen kayak gitu kamu harus cari tahu jiwa itu apa. Pemikiran kamu masih cukup sempit dengan gak tahu jiwa dan badan itu adalah hal yang berbeda ya. Jiwa adalah sesuatu yang di dalam badan kita ya, dan jiwa ada di dalam setiap makhluk hidup, nggak hanya manusia. Dan jika jiwa seseorang tertidur, ya, seseorang hanya akan hidup sesuai dengan badannya mau. Dia nggak akan memiliki rasa yang benar-benar rasa seperti apa ya, aku bisa bilang yang seperti dia mengerti tujuan hidupnya dia, keinginan hatinya dia ya. Dan saat ini jiwa seseorang itu tertidur ya, kehidupan seperti nggak ada maknanya sama sekali. Dan itulah yang seperti sering kita dengar dari seseorang yang depresi ataupun stres ya. Itu karena jiwanya sedang berusaha untuk ngetok, untuk bangun, tapi dia nggak mendengar dengan jelas ya. The World, Six of Cup, Emperor, dan Three of Staves. Mau sampai kapan untuk melakukan ini semua hanyalah menjadi sebuah pembenaran diri ya, pembenaran diri di mana ngerasa apapun yang dilakukan itu adalah hal yang benar, hal yang tepat gitu ya. Orang ini bakal ngerasakan kayak gitu, ataupun kamu yang ngerasakan kayak gini. Seperti kamu tahu apa yang kamu mau dan hidup kamu itulah pilihan kamu. Of course ya, kehidupan adalah pilihan kamu. Tapi kalau kamu ngerasa kehidupan gak memberi kamu kesempatan, kamu salah besar. Kehidupan udah memberi kamu kesempatan, tapi kamunya gak ngeh. Tuhan udah memberikan kesempatan untuk keluar dari kesakitan ini, kekecewaan ini, tapi kamunya gak mau. Masih berusaha untuk kembali ke tempat kesakitan, kekecewaan, mengasihani diri sendiri ya, lalu berharap adanya keajaiban, padahal keajaiban udah terjadi, namun diri gak benar-benar mau ngelihat dengan jelas, jiwa kamu gak mau ngelihat dengan jelas.
ego yang selalu bermain, dan akhirnya menjadi konflik batin, kembali lagi ke masa stres ya, dan akhirnya ya hangman muncul lagi, menggantungkan diri pada sebuah masa yang entah masa lalu, masa depan, ataupun masa sekarang kamu nggak tahu, ataupun dia nggak tahu. The Star, seseorang, pesan semesta yang aku dapat di sini, seseorang perlu untuk mengosongkan diri ya, beneran kosong, membuang semua pikiran negatif ya, membuang semua bahkan pikiran yang positif, pokoknya bener-bener ngosongin diri habis-habisan ya, bener-bener solitude ya, seseorang yang masukin masa hermit mode, seseorang yang udah diam mentok gitu aja, nggak ngapa-ngapain, kosong ya. Jadi memang benar-benar seseorang harus membuang habis. Kalau sebelumnya aku bisa bilang ego masih bisa kita perlukan untuk passion kita, untuk bensin kita, untuk kita berusaha lebih baik. Namun di sini aku ngeliat energinya, egonya perlu untuk dihabiskan dulu, baru kamu ngambil ego yang baik nantinya. Jadi benar-benar dihabiskan, dan well you know, ego dihabiskan itu ya sakitnya bukan main. Kayak Taurus, kita lihat energi kamu ke depannya gimana untuk percintaan. Taurus, kita gunakan Moon Table. Oke, Waning Moon ya. Bakal ada masa yang memang down, masa down kamu bakal kencang lebih lama daripada masa upsnya. Jadi memang bakal ada kesakitan fisik di sini ya, so sorry I have to say this ya. Kamu bisa ngehandle-nya dengan banyak tidur, jangan begadang ya, karena kamu lihat begadang akan memperburuk keadaan kamu ya. Dan aku ngerasain ada energi nightmare di sini ya. Taurus, mungkin kamu bakal atau sudah sering mimpi buruk ya, karena memang begitu banyak hal yang menjadi beban dalam pikiran kamu. So itulah kenapa aku bilang kamu perlu habisin dulu semuanya, kosongin semua pikiran kamu. Dan ya, kamu perlu untuk mencari pertolongan profesional ya. Jangan biarkan kamu bekerja sendiri ya. Kamu udah habis-habisan untuk diri kamu, dan akhirnya kamu berusaha untuk berpikir sendiri juga. Oh, itu kan makin memberatkan jiwa kamu. Okay, so that's it. I think that's all ya Taurus. Oh, I'm sorry kalau memang pembacaan nggak sesuai dengan yang kamu mau, tapi inilah yang aku dapat. I'm sorry. Dan semoga ada hal baik yang bisa kamu ambil dari sini. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Jaga kesehatan seperti yang aku bilang lagi ya tadi. Oke, bye. Jika kamu ingin konseling atau personal rating, silahkan cari aku di deskripsi di bawah ini ya. Bye.